10 hukum cinta. 10 hukum cinta. 1. Jangan ada padamu pria lain atau wanita lain di hadapanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita merayakan minggu kedua bulan keluarga Gemit pada hari ini dengan tema merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Yang saya mengerti kata merawat itu identik dengan sakit. Karena kasih dan kesetiaan suami istri keluarga sakit, maka perlu dirawat. Dirawat, dipelihara supaya sampai lanjut usia, sampai langgeng atau langgeng sampai oma-oma kakek-kakek. Tetap kasih dan kesetiaan ada. Untuk merawat kasih dan kesetiaan tetap kuat dan tetap ada dalam relasi suami istri, dalam keluarga, ada resep yang diturunkan dari Senot Hayim. Senot Hayim ini lanjut usia yang mengandung arti hari-hari kehidupan yang penuh kebaikan. Supaya hari-hari kehidupan penuh kebaikan, pakailah resep ini. Resepnya adalah 10 hukum cinta. 10 hukum cinta. 1. Jangan ada padamu pria lain atau wanita lain di hadapanku. Ini harus berani diucapkan oleh seorang suami dan seorang istri. Kok ketawa? Berarti selama ini ada pria lain dan ada wanita lain di hadapan kita. Dan pakai sudah supaya wanita lain dan pria lain jangan kembali datang. 2. Jangan bertingkah aneh, katakan apa maumu. Jadi kalau memang dia terdiam, mama terdiam, bapak cari tahu apa maunya mama. Atau bapak terdiam, omong dia dari kiri juga dia tidak dengar, omong dia dari kanan juga dia tidak dengar. Cari tahu, apa maunya? Ini harus cari tahu. Supaya kasih dan setia tetap kuat. 3. Jangan omong tentang aku, tetapi omong dengan aku. Ingat, suami istri sebelum mengatakan sesuatu dengan orang lain atau mengatakan sesuatu dengan istri, mengatakan sesuatu dengan tentang istri, tentang suami, omong dengan dia 4 mata, omong dengan suami. Tadi beta dah lihat begini, atau beta dengar begini. Kira-kira apa koma? Atau kira-kira apa koma? Apa susahnya kita merajut kasih dan juga berkata muluk dengan istri kita sendiri, dengan suami kita sendiri, daripada dengan orang lain kita baik, omong semua pada enak-enak, tapi dengan istri sendiri atau suami sendiri kita macam kesu ada di neraka. 4. Kerjakan tugasmu tetapi ingat pulang rumah.
Kerjakan tugasmu, bekerjalah dengan keras, dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupa pulang rumah. Mengapa? Karena rumah tempat di mana kita merajut kasih dan kesetiaan antara seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang bapak, seorang mama. Jadi boleh sibuk, tetapi ingat, luangkan waktu untuk ada di rumah bersama merajut kasih dan kesetiaan. 5. Hormati ayah ibuku, karena aku pun menghormati ayah ibumu. Hukumnya adalah aku telah menjadi mantu ayah ibumu, dan engkau telah menjadi mantu ayah ibuku. Ini kadang-kadang habis menikah 2 bulan kemudian tidak pernah kunjung muncul, tidak pernah pergi, lupa sarang. Tanya pergi datang tersinggung. Loh, kok sedikit-sedikit tersinggung? Anak mantu kok tersinggung dengan bapak mantu, dengan mama mantu? Bagaimana kalau kita hanya tersinggung selalu? Kasih akan menjadi hangus, kasih akan menjadi hilang. Apalagi yang namanya setia. Setia tidak berarti tidak mengasihi. Karena mengasihi, maka kesetiaan ditunjukkan. 6. Jangan membunuh cintaku ini. Jangan membunuh cinta suami, jangan membunuh cinta istri dengan kelakuan yang tidak sopan, kelakuan yang kasar, yang kemudian hatinya akan kacau dan dia hanya ada dalam kesedihan dan merasa dirinya dilecehkan, merasa dirinya direndahkan, diremehkan, padahal dia adalah istri, dia adalah suami. Jangan membunuh cintaku yang tulus. 7. Jangan berselingkuh. Ini kenyataan ada di mana-mana. Mungkin karena kondisi dan juga mungkin karena waktu, mungkin karena kesempatan atau apapun. Tetapi hukumnya pasti jangan selingkuh. 8. Jangan curi pandang di sampingku. Curi pandang di sampingku, duduk bersama, mata sering lihat, sering, kan mungkin dia adalah mantan, mungkin dia adalah yang lebih pernah apa dan segala macam, jadi dia buang mata, yang namanya curi pandang. Kalau menikah ya sudah itu, curi pandang. Bagaimanapun juga dan apapun hebatnya, dia tetap mantan. Karena kita sudah mantu, ya. Jadi tidak usah urus dia lagi. Ya, artinya tersenyum untuk kemudian karena kenangan ya silakan, tapi jangan sampai melampaui batas. Karena dia sudah mantan, kita sudah mantu, si A, si B. Terus sampai 8 kok. 9 sekarang. Jangan ada saksi dusta di antara kita. Saksi dusta itu yang berawal dari gosip. Gosip ini, gosip itu. Dan kemudian menimbulkan kedengkian satu dengan yang lain. Dalam keluarga mesti polos. Sebagai suami, sebagai istri, polos dalam jangan pernah ada rahasia dari suami atau dari istri, supaya tidak terjadi dusta di antara kita. 10. Jangan kita dikuasai oleh keinginan, tetapi takut akan Tuhan. Jadi melihat orang pun dia
dia pun lebih baik dari kita pun. Batasi diri. Jangan suka dengan orang istri, jangan suka dengan orang suami, jangan suka dengan orang anak perempuan, jangan suka dengan orang anak laki-laki. Kita satu cukup. Karena yang terbaik ketika kita berjanji dengan Dia di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, dan yang telah kita berdoa bersama dan doakan di dalam rumah Tuhan, hanya itu satu. Dia mau muka miring kok, dia mau hitam kok, dia mau putih kok, dia mau apa kok, Dia yang telah dikhususkan bagi kita. Dan kalau kita palingkan hati, palingkan mata ke yang lain, maka kita melangkah dalam dosa. Pak Seko kemarin bilang itu dosa buatan. Bapak Ibu saudara-saudara, kitab Amsal merupakan salah satu kitab hikmat. Kitab ini berisi nasihat-nasihat untuk hikmat yang bermula dari rasa takut akan Tuhan dan hidup menurut hikmat tersebut. Hikmat itu menuntun manusia untuk mengikuti kehendak Tuhan dan aturan-aturan Tuhan dan menjauhi yang dilarang dalam hukum Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya perilaku yang menentang dan melanggar aturan hukum-hukum Tuhan akan membawa keburukan dan malapetaka. Nah, hosempoi. Orang bilang begitu, kalau melanggar hosempoi, pasti akan terjadi malapetaka. Penekanan ini tercermin juga dalam bagian perikop yang dibaca tadi. Berkat dari hikmat. Penulis Amsal menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai guru hikmat yang menasihati anak-anaknya atau murid-murid yang dipandang sebagai anak warga belajarnya untuk mengingatkan dan memelihara pengajaran atau hikmat yang benar itu. Ayat 1. Hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersumber dari hati yang dalam. Pandangan Amsal merupakan sumber kehidupan yang berkualitas, hidup yang memiliki kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara, kualitas kehidupan itu digambarkan dengan ungkapan umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera, ditambahkan kepada mereka yang memelihara hikmat dari Tuhan. Dalam ayat 2, panjang umur dan lanjut usia disangsikan. Hal ini sebenarnya bukanlah pengulangan, tetapi panjang umur pada lamanya kehidupan, tetapi ungkapan lanjut usia sebagaimana dalam kata atau bahasa asli senot hayim yang mengandung arti bahwa hari-hari kehidupan yang penuh kebaikan. Ini berarti bahwa berkat hikmat bukan hanya tentang lamanya hidup, tetapi juga kehidupan yang bermutu dan sejahtera. Nilai penting yang diajarkan hikmat Tuhan adalah kasih dan setia. Kedua hal ini tidak boleh hilang dari kehidupan sebagai keluarga, sebagai suami istri. Kasih dan setia itu harus menjadi perhiasan yang dikalungkan di leher, serta menjadi pengajaran yang ditulis dalam hati. Kasih dan setia menjadi hal yang berharga dan memperindah kehidupan setiap keluarga. Yaitu bukan sekedar pencitraan atau dibuat-buat, tetapi sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh karena lahir dari hati dan nurani yang sejati.
Pada ayat 5 penulis Amsal kembali mengingatkan tentang keyakinan akan Tuhan, karena itulah yang membawa pada hikmat yang sejati. Amsal mengingatkan agar percaya kepada Tuhan lebih baik daripada mengandalkan pengertian sendiri. Tuhan akan menolong mereka yang mengandalkan Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amsal juga mengingatkan agar jangan menjadi sombong dan merasa paling bijak, paling pintar dari suami atau dari istri, tetapi hendaklah mereka rendah hati satu dengan yang lain. Hikmat itu yang dinyatakan dengan menjauhkan kejahatan-kejahatan dan takut akan Tuhan supaya memelihara kasih dan kesetiaan tetap berjalan dengan baik. Penekanan ini mengisyaratkan bahwa hidup takut akan Tuhan bukan meniadakan tantangan. Tantangan pasti ada. Akan tetapi dengan kasih dan kesetiaan kita mampu memenangkan tantangan itu. Orang beriman dapat tersakiti sewaktu-waktu, juga lemah, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari ukuran atau ujian terhadap ketahanan iman yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Amsal menganjurkan hal ini karena ia meyakini bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan dan berasal dari kemurahan Allah. Ayat yang 10 atau ayat yang terakhir. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Amsal mengingatkan bahwa kasih dan setia perlu ditanamkan dan dipelihara dalam keluarga. Kasih dan setia perlu ditanamkan dan dipelihara dalam hidup suami istri. Kasih dan setia itu harus ada dan tidak boleh hilang dari kehidupan keluarga dalam relasi suami istri. Kasih itu dinampakkan dalam kekuatan untuk menafkahi keluarga, menghidupi keluarga dengan kasih dan setia. Upaya untuk mengembangkan mutu kehidupan dan potensi anggota keluarga dalam segala hal. Kasih dan setia mesti terukir dalam tutur kata dan tindakan yang saling menghargai di antara anggota keluarga, suami istri dan anak-anak. Kasih dan setia yang akan menunjukkan nama baik keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara, setia ditambahkan dengan kerelaan dan juga kemauan untuk berjuang bersama dalam keluarga, suami dan istri memelihara keluarga mencapai mutu kehidupan berkeluarga. Kasih dan setia akan membuat orang tidak mau untuk menelantarkan istri, menelantarkan suami, karena dia takut akan Tuhan dan kasih akan menghilang, kesetiaan akan menghilang dalam keluarganya. Kasih dan setia itu hanya bisa dilakukan saat keluarga mengandalkan Tuhan. Jangan ada yang merasa hebat dan mengabaikan Tuhan. Ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan, andalkanlah Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan dalam mencari jalan keluar. Kekerasan dan juga minuman keras, narkoba bukanlah jalan keluar atau bukanlah tempat pelarian kita
untuk mencari ketenangan. Ada yang bilang, beta kalau stres begini lebih baik 1-2 selok gitu. Itu pelarian. Karena kita mabok, kita tambah mabok. Gitu. Keluarga perlu mengelola berkat Tuhan dengan prinsip kasih dan setia. Ingatlah bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepadamu, di dalam berkat yang diberikan Tuhan padamu ada bagian orang lain. Dan kelolalah berkat Tuhan dalam kehidupan suami istri, keluargamu. Kelolalah berkat Tuhan untuk masa depan anak-anakmu sebagai pewaris-pewaris keturunan dan juga pewaris-pewaris kerajaan Allah. Memiliki masa depan yang cerah, yang baik, menciptakan dan memanusiakan anak-anakmu menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi bangsa, dan menjadi berkat bagi komunitas sosial dimanapun mereka akan hidup. Tetapi jangan kita menyalahgunakan berkat Tuhan karena keinginan-keinginan kita. Biarkanlah kehendak Tuhan beroperasi dalam kehidupan agar supaya apa yang kita lakukan dan kerjakan tetap kita kembali taat dan memelihara kasih dan kesetiaan tetap ada dalam perjalanan hidup rumah tangga kita dan keluarga kita. Ingatlah 10 hukum cinta itu. Amin.